Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Nistasari. Jadi selain penderita TBC yang hasil dahaknya, pemeriksaan dahaknya itu positif mengandung Mycobacterium tuberculosis, yang minum obat, orang-orang yang kontak atau serumah dengan penderita TBC juga wajib atau direkomendasikan untuk minum obat. Kenapa? Karena ketika berinteraksi, ini kan TBC itu airborne disease ya. Jadi dari udara, dari dropletnya, dari dahak, percikan dahaknya itu mudah sekali untuk tertular dari bakteri TBC ini, apalagi orang-orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Nah, itulah kenapa kadang-kadang orang yang serumah itu mereka sudah terinfeksi. Jadi terinfeksi ini adalah Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC ini sudah masuk ke dalam tubuh mereka, tetapi tidak menimbulkan gejala. Kenapa? Karena terlindungi oleh imunitas atau daya tahan tubuh dari si orang ini. Jadi ketika daya tahan tubuhnya bagus, maka dorman alias tidur si bakteri TBC itu di dalam tubuh kita. Tetapi ini juga menjadi suatu ancaman karena ketika daya tahan tubuhnya turun, maka yang terinfeksi TBC ini bisa sakit TBC atau menimbulkan gejala TBC. Karena itulah penting banget untuk yang namanya minum terapi pencegahan TBC atau obat TPT. Nah, ini diberikan dalam bentuk regimen. Ada dua yang ada di Indonesia saat ini yang tersedia, yaitu isoniazid yang diminum 1 kali sehari selama 6 bulan, atau kombinasi dari rifampicin dan INH yang diminum cuma 1 minggu sekali selama 3 bulan atau hanya diminum 12 kali saja. Tetapi ini bisa memberikan efek perlindungan untuk tidak terkena penyakit TBC selama 3 sampai 5 tahun ke depan. Apakah aman untuk anak-anak dan lansia? TPT ini direkomendasikan oleh WHO Badan Kesehatan Dunia, dan dari hasil penelitian itu tidak ada efek samping yang serius dari TPT ini. Kalaupun ada, efeknya hanya berupa efek yang ringan. Dan tetapi meskipun seperti itu, pemberian TPT atau minum obat TPT ini juga harus di bawah pengawasan atau pemantauan dari dokter ya. Harus diminum sesuai dengan dosis dan diminum secara lengkap. Kemudian kadang kita berpikir ya, ini kan kita nggak sakit ya, kenapa harus minum obat TPT? Kenapa harus minum obat? Tapi kenapa harus menunggu sakit untuk minum obat? Jadi TPT itu mencegah orang-orang yang beresiko, terutama orang-orang yang tinggal dengan penderita TBC, supaya tidak tertular atau tidak terkena sakit TBC. Karena kalau sudah sakit TBC itu pengobatannya akan lebih kompleks lagi ya, dan resiko-resiko yang ditimbulkan juga lebih kompleks. Karena itu penting banget untuk yang namanya minum obat TPT. Dan kalau misalnya nih teman-teman yang tinggal dengan penderita TBC itu sudah menderita batuk alias batuk lebih dari 2 minggu, kemudian anoreksia, tidak nafsu makan, turun berat badan secara drastis dan tidak tahu apa nih sebabnya, keringat malam tanpa sebab yang jelas, maka wajib deh periksa dahak dulu. Kalau misalnya hasilnya positif ya wajib minum obat TBC, tapi kalau hasilnya negatif maka sebaiknya dianjurkan untuk minum TPT atau terapi pencegahan TBC. Udah jelas ya? Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.